Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama saya tidak mengupload video di channel saya ini. Maka pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang tanda-tanda bila Anda salah jurusan atau program studi dan bagaimana solusinya. Ya. Saya mulai dari pengantar terlebih dahulu. Jadi, pertanyaan pertamanya adalah apakah motivasi Anda untuk kuliah? Seringkali kemudian seseorang atau mahasiswa itu bingung ketika dia sudah kuliah. Ya, maka kemudian pertanyaan pertama yang harus ditanyakan adalah apa motivasi Anda ketika Anda memilih untuk kuliah? Itu yang pertama. Yang kedua, prodi atau jurusan apa yang Anda pilih ya sebagai bagian dari motivasi Anda untuk mencapai satu hal yang Anda inginkan. Oke. Jadi, apakah Anda kuliah karena memang keinginan pribadi Anda, atau karena dorongan orang tua, atau karena dorongan calon mertua, atau hal tuntutan kerja misalkan. Ya, ini yang seringkali terjadi. Jadi, seringkali kalau kemudian seseorang itu bukan karena dari dirinya sendiri, maka ketika kuliah ada saja masalah ya yang mengganggu motivasi Anda sendiri. Kemudian ini hal yang paling penting. Oke, fine ya. Apapun motivasi Anda ya untuk kuliah, maka yang kedua adalah mengapa Anda memilih jurusan atau program studi tersebut? Apakah karena memang itu merupakan minat Anda, atau karena orang tua Anda ya menginginkan Anda kuliah pada bidang tersebut, atau karena tuntutan pekerjaan? Jadi Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan dan ternyata ya perusahaan meminta Anda untuk lulus dari program studi tertentu. Ya, ini problem ya yang mungkin perlu diatasi. Ada hal yang mungkin juga penting untuk Anda pertimbangkan ketika Anda memilih jurusan. Beberapa orang mungkin saja memilih jurusan karena jurusan tersebut mungkin sedang populer atau keren bahasa anak gaulnya sekarang. Jadi banyak yang memilih kemudian ambil jurusan teknik informatika atau ambil jurusan psikologi ya atau program studi psikologi ya karena memang sedang ngetren saja program studi tersebut ya. Harapannya nanti ketika kemudian lulus mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Tetapi ternyata sebenarnya Anda tidak punya bakat, Anda tidak punya minat di program studi tersebut. Ya, ini yang sebenarnya menjadi faktor utama penghambat seorang mahasiswa ya bisa lulus dari sebuah program studi atau tidak. Berikutnya adalah Anda memilih jurusan atau Anda memilih program studi karena harapan orang tua. Jadi orang tua punya obsesi, dia nantinya punya anak yang lulus dari program studi tertentu, misalkan dari kedokteran atau misalkan dari program komputer ya, teknik komputer ataupun dari program studi yang lainnya. Tetapi sebenarnya Anda tidak terlalu suka dengan program studi tersebut. Maka akibatnya ketika proses perkuliahan ya, ini bisa mengganggu pencapaian prestasi Anda di bidang akademik. Ada satu contoh cerita yang menarik ya, di mana ini ada dua contoh sebenarnya. Yang pertama adalah Anda mungkin pernah mengenal Dr. Marsilam Simanjuntak SH. Beliau itu sebenarnya adalah orang kepercayaan Gus Dur ya, presiden keempat ya Republik Indonesia, yang beliau pernah menjadi sekretaris kabinet di pemerintahan Gus Dur. Beliau punya dua titel, yaitu dokter dan sarjana hukum. Dokter itu beliau lulus dari Universitas Indonesia. Alkisah, orang tua beliau itu menginginkan Marsilam Simanjuntak ya untuk bisa kuliah di bidang kedokteran. Tetapi sebenarnya Marsilam Simanjuntak sendiri itu tidak terlalu suka dengan bidang kedokteran. Tapi karena patuhnya kepada orang tua, maka kemudian Marsilam Simanjuntak
tetap untuk kuliah, rajin, cepat-cepat lulus, dan akhirnya kemudian beliau lulus. Beberapa tahun kemudian, ya, beliau mengambil lagi kuliah di ilmu hukum, ya, di Universitas Indonesia. Jadi ketika lulus dari kedokteran UI, kemudian beliau membawa ijazahnya, datang ke ibunya, kemudian menyampaikan begini ke ibunya, "Bu, ini adalah ijazah dokter yang ibu inginkan." Ya, jadi setelah beliau menyerahkan ijazah dokternya, beliau tidak menekuni bidang kedokterannya, ya, tapi lebih senang ke bidang sarjana ke ilmu hukum, ya. Ya, ini yang kemudian menjadi menarik, betapa kemudian walaupun ilmu kedokteran itu susah, tapi walaupun kemudian bukan bidang minatnya, karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya, maka tetap juga dilalui. Cerita ini ternyata juga ada kesamaan dengan cerita seorang teman yang dia itu sebenarnya tidak suka masuk ke kedokteran, tapi karena orang tuanya senang, dia berharap dia bisa menjadi seorang dokter, maka akhirnya kemudian dia mendaftar di kedokteran, diterima, dan akhirnya lulus sebagai dokter. Setelah mendapatkan ijazahnya diserahkan ke orang tuanya, tetapi dia tidak mau berkarir di bidang kedokteran. Karena apa? Karena sejak mulai dari SMA, dia sangat senang belajar ilmu komputer. Jadi walaupun kemudian dia lulus sebagai seorang dokter, banyak sekali pekerjaannya dia yang lebih banyak pada bidang pemrograman. Ya, ini dua contoh ini yang sebenarnya cukup unik. Kenapa? Karena walaupun kemudian bidang studi ataupun jurusannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya, tapi dia tetap juga lulus, ya, untuk memenuhi harapan orang tuanya. Nah, berikutnya adalah apa tanda-tanda Anda salah jurusan atau salah program studi? Baik, jadi yang pertama, bila 2 semester berturut-turut Anda mendapatkan indeks prestasi di bawah 2,5 atau mungkin bahkan kurang dari 2, ya, itu berarti Anda tidak punya harapan untuk bisa lulus dari program studi tersebut, ya. Atau 2 semester berturut-turut setengah dari mata kuliah yang Anda ambil dan mata kuliah tersebut tidak lulus. Jadi kalau misalkan ada 9 mata kuliah atau 8 mata kuliah dan ternyata 4 mata kuliah yang Anda ambil itu tidak lulus, bisa dapat D atau E, maka itu artinya bahwa Anda salah jurusan. Oke, ya. Yang kedua, Anda tidak begitu tertarik dengan mata kuliah utama. Jadi misalkan Anda kuliah di teknik informatika, di program studi teknik informatika. Mata kuliah utamanya adalah algoritma dan pemrograman, dan Anda tidak tertarik sama sekali kepada mata kuliah ini. Ya, padahal ini adalah mata kuliah utama di bidang ilmu komputer ataupun teknik informatika. Anda tidak pernah pegang komputer, Anda tidak tertarik untuk belajar pemrograman secara bertahap, itu berarti Anda mengalami salah jurusan. Atau kalau Anda mungkin kuliah di bidang prodi teknik sipil, dan Anda tidak tertarik dengan struktur bangunan atau dengan mata kuliah perancangan, ya, maka itu artinya bahwa Anda mengalami tanda-tanda salah jurusan atau salah program studi. Yang ketiga, Anda tidak memiliki buku yang dibutuhkan, ya, yang digunakan untuk mata kuliah bidang. Jadi contohnya misalkan kalau Anda kuliah di prodi teknik informatika, Anda tidak punya buku sama sekali untuk algoritma dan pemrograman. Anda tidak punya buku sama sekali yang berkaitan dengan mata kuliah bidang minat seperti IoT, ya, ataupun mata kuliah lagi yang penting untuk prodi tersebut. Ya, itu artinya bahwa Anda tidak tertarik untuk mendalami, ya, prodi tersebut. Andai kata Anda punya buku pun, karena memang dari kampusnya mendapatkan jatah buku, Anda pun tidak tertarik untuk mempelajarinya atau membukanya. Nah, ini parah sekali, ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi tanda-tanda Anda salah jurusan atau salah program studi. Yang pertama adalah bahwa 2 semester berturut-turut IPK Anda di bawah 2,5, atau mata kuliah Anda separuhnya tidak lulus.
kemudian Anda tidak tertarik untuk memperdalam mata kuliah utama, dan yang ketiga Anda tidak punya buku sama sekali ya berkaitan dengan mata kuliah utama yang menjadi mata kuliah penentu dari bidang Anda. Nah, berikutnya adalah apa solusinya jika ternyata Anda salah jurusan? Ya, jadi segeralah mengambil keputusan untuk pindah jurusan atau prodi. Biasanya ketika Anda semester 1 dan IP Anda di bawah 2,5, maka kemudian Anda bertekad untuk semester berikutnya jauh lebih giat lagi. Anda akan jauh lebih serius lagi untuk bisa lulus mata kuliah ataupun mendapatkan IP di atas 3. Tetapi ketika semester 2 ternyata Anda mengalami hal yang sama, maka segeralah untuk mengambil keputusan pindah program studi atau pindah jurusan. Senyampang Anda masih di tahun pertama. Karena banyak sekali mahasiswa yang dia merasa sungkan, mungkin malu, ataupun juga malas untuk pindah program studi dan nekat untuk meneruskan di program studi yang sama, sampai akhirnya dia tersadarkan sampai dengan semester 8 ternyata separuh dari SKS-nya, total SKS-nya itu belum dipenuhi. Total SKS sarjana itu 144 minimal ya, 144 SKS. Dan ternyata sekitar 80-nya dia belum lulus. Itu artinya bahwa sebaiknya ya Anda sadar di awal tahun pertama daripada Anda sudah 4 tahun Anda kuliah dan ternyata baru sadar bahwa Anda ternyata tidak sanggup untuk melanjutkan kuliah Anda di program studi tersebut. Jadi, jangan sampai terlambat dengan buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga ya untuk hal yang mungkin ya tidak bisa Anda capai. Ya, oke. Kemudian langkah berikutnya yang kedua adalah bicarakan dengan orang tua Anda bila orang tua Anda lah yang mengeluarkan biaya untuk Anda kuliah. Kecuali kalau Anda sudah bekerja, mendapatkan penghasilan, dan Anda keluar uang sendiri untuk kuliah Anda sendiri. Mungkin Anda bisa bicarakan dengan saudara atau teman terdekat Anda, ya, supaya kemudian mereka bisa memberikan pertimbangan yang Anda anggap paham berkaitan dengan program studi tertentu. Ya, jadi mungkin juga bicarakan dengan dosen wali, ya, atau dosen pembimbing akademik, atau juga dengan dosen yang Anda percaya, ya, kira-kira Anda bisa meneruskan atau tidak. Ya, yang paling mungkin adalah ketika Anda misalkan mau kuliah ngambil program studi tertentu, maka coba bicarakan dengan orang yang paham dengan program studi tersebut. Kira-kira apa sih yang dipelajari di program studi tersebut? Kemudian kira-kira Anda suka atau tidak dengan dengan isi atau materi atau mata kuliah yang ada di program studi tersebut dilihat dari kurikulumnya. Jadi banyak mahasiswa yang salah memilih program studi teknik informatika karena dianggap bahwa program studi teknik informatika itu hanya berisi multimedia saja. Ya, tapi ketika kemudian dia bertemu dengan pemrograman, ya, maka ternyata dia tidak begitu suka, ya. Baik. Nah, yang keempat, yang paling penting adalah buat komitmen baru ya untuk kuliah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pilihan, pertimbangan jurusan terbaik atau program studi terbaik yang Anda inginkan. Jadi setelah Anda memutuskan untuk pindah prodi atau jurusan, Anda sudah pertimbangkan kira-kira apa isi dari program studi tersebut, apa yang Anda pelajari, nantinya ketika Anda lulus nanti Anda jadi apa, ya. Maka kemudian Anda juga perlu membangun komitmen baru dengan diri Anda sendiri bahwa Anda akan lulus dan Anda akan sungguh-sungguh untuk bisa lulus dari program studi tersebut. Jangan sungkan, ya. Biasanya beberapa kampus itu memperbolehkan untuk pindah jurusan atau istilahnya itu transfer internal. Jadi misalkan dari teknik informatika ketika dia tidak sanggup, maka Anda bisa menghadap ke biro akademik, ya, BAAK, ya, biro administrasi akademik. Kemudian Anda bisa konsultasi kira-kira kalau Anda transfer ke prodi yang lainnya perlu bayar berapa. Ya, kenapa? Karena biasanya akan ada penyesuaian SPP atau ada penyesuaian UKT, ya, dan tidak perlu lagi membayar uang
gedung ataupun uang pangkal gitu ya. Saya kira itu ya ciri-cirinya, tanda-tandanya Anda salah jurusan dan bagaimana solusinya. Saya sih berharap Anda yang menyaksikan materi ini, kalaupun Anda salah jurusan, Anda segera bertindak cepat, berpikir cepat ya untuk mengambil keputusan memilih jurusan yang terbaik untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.